Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 11. Saya Melani Saupiasana dan rekan saya. Kami akan memaparkan presentasi mengenai hak asasi manusia berlandaskan Al-Quran. Definisi. Pada dasarnya, hak asasi manusia adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan sudah ada dalam diri kita sendiri, dan juga berhubungan dengan yang namanya harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, Islam memberikan respons yang sangat besar terhadap hak asasi manusia dengan memberikan konsep-konsep dasar hak asasi manusia sebagai dasar kehidupan bersosial dan juga bernegara. Konsep HAM dapat dijelaskan melalui konsep maqasid al-syariah atau bisa disebut dengan tujuan syariah yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Maqasid al-syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan serta memenuhi segala kebutuhan. Prinsip hukum dalam Islam ada 5, yakni perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap harta, dan perlindungan terhadap keturunan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dari hak asasi manusia dalam Islam, yaitu yang pertama, hak yang melekat pada manusia yang telah dijelaskan dalam Islam. Selanjutnya adalah hak yang diberikan oleh Islam kepada suatu golongan tertentu atau sebagian manusia yang terdapat hak orang lain, walaupun berbeda keyakinan ataupun suku. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Al-Quran dapat dijabarkan dari 3 term, yaitu yang pertama al-istiqrar, yaitu hak untuk hidup mendiami bumi hingga ajal menjemput. Yang kedua adalah al-istimta, yaitu hak mengeksplorasi daya dukung terhadap kehidupan. Dan yang terakhir adalah al-karomah atau hak persamaan derajat. Selanjutnya adalah beberapa hak asasi manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai hak-hak dan etika bersosial sebagai pedoman dan petunjuk umat Islam dalam menjalankan peran sosial. Yang diantaranya adalah yang pertama, hak untuk hidup, terdapat pada surat Al-Isra ayat 33. Yang kedua ada hak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja pada surah Al-Baqarah ayat 188. Yang ketiga adalah hak atas kehormatan, ada pada surah Al-Hujurat ayat 11 dan juga 12. Yang keempat, hak untuk mengemukakan pendapat, terdapat pada surah An-Nisa ayat 59. Dan yang terakhir adalah hak kebebasan beragama dan toleransi beragama, terdapat pada surah Yunus ayat 99. Berdasarkan pada hukum yang jelas dan adil agar perlindungan HAM menjadi lebih terjamin. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Quran dan hadis mengakui hak asasi manusia sebagai prinsip inti dalam Islam. Hak-hak ini harus dihormati dan dilindungi, hak-hak individu dalam semua aspek masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kirei. Di sini izin bertanya. Di sini kan ada prinsip hukum dalam Islam. Aku meminta tolong jelasin lebih tentang perlindungan terhadap jiwa sama perlindungan terhadap akal. Itu seperti apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Karlina. Tadi kan kelompok kalian ngebahas mengenai HAM. Saya ingin bertanya mengenai tanggapan kalian atas hukuman mati atau hukuman syariat yang misalnya jika ada yang melakukan zina muson itu dihukum mati atau mencuri itu dipotong tangannya, yang dimana hal tersebut diterapkan dalam syariat Islam dan hal tersebut ternyata melanggar pasal
28 ayat 1 mengenai hak asasi manusia. Tanggapan kalian itu bagaimana? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin menjawab untuk pertanyaan Kirei. Untuk perlindungan terhadap jiwa itu seperti melindungi jiwa ketauhidan seseorang. Jadi kita lindungi. Kemudian untuk perlindungan terhadap akal merupakan perlindungan terhadap akal seseorang seperti melindungi hak mereka dalam menuntut ilmu. Kemudian izin menjawab untuk pertanyaan Cici. Tanggapan kita terhadap tersebut itu pantas bagi mereka mendapatkan hukuman tersebut karena mereka sendiri melanggar hak asasi yang dimiliki seseorang. Jadi mereka itu pantas mendapatkannya karena mereka juga merampas hak asasi seseorang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.